saya dari komunitas masyarakat pemerhati sejarah Demak. Kita ada di stand Sapu Jagat. Kita akan melihat keris-keris dan wawancara seputar keris dengan pakar-pakar keris dari Kabupaten Demak. Ada Mbak Wi, ada Mas Kris, ada yang lain-lain. Yuk kita ikuti wawancara berikut ini ya. Ke Mas Kris dulu ini, pakar pusaka dari Kabupaten Demak ya. Buatan pakar Pak. Ya paham, mengerti. Ini tolong dijelaskan sedikit kualitas pusaka Demak, sehingga di Demak sekarang ada paguyuban yang namanya Sapu Jagat, Sengkuyung Angkrukti Pusaka Jawi keluarga Demak. Bagaimana ini? Kalau secara kualitas harusnya bagus. Iya, Demak ya? Iya, Demak harusnya bagus. Bagus dari mana sih? Pertama, materialnya harus bagus. Kemudian teknik tempanya juga harus matang. Iya. Kemudian secara rancang bangun dengan pusaka-pusaka era Majapahit tidak jauh beda. Karena memang apalagi maestro keris penerus Majapahit ya? Bukan itu saja sih, tapi maestro kerisnya Empu Supo itu. Oh iya ya. Yang Empu Supo awal ya. Dari Majapahit sampai ke Demak. Dia masih berkarya di sini. Sepakat itu. Ya, dan kemudian dia kan juga punya keturunan-keturunan. Terak Supo kalau di sini bilang itu sampai di era Mataram itu masih ada. Jadi diteruskan secara tekniknya, gaya bangun sebagainya masih teruskan seperti itu. Jadi pusaka Demak, keris Demak itu kualitasnya tentu prima ya. Harusnya bagus. Karena dari Majapahit, Demak menurun ke Pajang, menurun lagi ke Mataram. Jadi Demak termasuk kelas awal pembawa tradisi budaya keris dari Majapahit ya. Kalau apa namanya dibilang awal tidak, karena sebelumnya sudah ada. Cuman yang membedakan nanti adalah jenis besinya, karakter besinya, teknik tempanya dan sebagainya. Rancang bangun juga akan membedakan. Di setiap era itu makanya ketika kita bicara sebuah keris dengan era A, B, C dan sebagainya, yang akan dibedakan pertama tetap material besinya dan rancang bangunnya. Jadi keris Demak itu tidak boleh dianggap remeh-temeh ya. Boleh, kan bisa. Ada yang ala wong saka banyu asin paling gaweane yo ora kualitas. Itu tertolak ya. Dari konsep itu tadi karena maestronya ada di sini di Demak, Mbah Empu Supo itu ya. Oke. Makamnya kan juga di sini. Terima kasih. Ini saya tak melihat-lihat keris dulu ya. Silakan masuk, monggo. Nah, ini yang dipamerkan, bagian yang dipamerkan keris-keris Demak ini. Jadi Demak itu punya senjata khas. Iya. Senjata khas namanya wedung. Wedung. Oh ini. Seperti Demak ini ada empu muda namanya Mas Ismail tangannya. Kemudian membuat dapur wedung seperti ini bentuknya. Oh begitu ya. Iya, ini dapur wedung seperti ini. Nah inilah yang dikatakan Mas Kris, ini pusaka asli Demak, namanya dapur wedung ya. Tapi ini baru, bikinan baru, kekinian, yang asli, yang ada zaman dulu baru dicari-cari. Moga ketemu. Banyaknya banyak, tapi di luar sana. Oh di luaran ya, di luaran sana ya. Seperti ini bentuknya seperti ini. Rangka asli Demak, khas Demak tuh ini Wulan Tumanggal. Apa namanya? Wulan Tumanggal. Wulan Tumanggal. Bulan Sabit ya? Iya betul. Oh iya. Ini bentuk asli warangka khas Demak. Iya. Itulah warangka asli pusaka Demak. Iya. Disebut Wulan Tumanggal atau bulan Sabit. Ya. Ini bentuknya ini bulan Sabit. Seperti ini. Nah, Mas Kris, saya punya pusaka. Tolong dilihat karena saya tidak paham. Ini apakah warangkanya dari gading atau enggak itu? Atau bagaimana tentang penglihatan panjenengan? Saya tidak paham pusaka itu. Kalau untuk warangkanya, ini gayanya gaya Madura. Oh Madura. Gayanya gaya Madura. Oke. Kalau untuk bahan, ini kalau saya lihat ini tentunya dari Tulang. Bukan gading ya? Bukan, gading tidak seperti ini. Oh. Ini perbandingan dilihat dari seratnya ini kan gading. Oh iya. Tulang beda. Beda ya? Iya. Terus kalau dibuka, coba dengan buka kerisnya seperti itu. Dapur apa itu? Di stand kami Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Silakan komen Pak. Kalau dari dapur ini memang dapur Nogro, ini jelas lot 3 nggih. Dapurnya lot 3. Kalau untuk spesifiknya ini naganya naga apa karena kurang jelas. Bisa jadi naga Sosro atau Nagaraja. Tapi ini tidak jelas karena membeda
Pajimatan. Jadi keris itu ada Pajimatan yang kecil seperti ini, kemudian ada lagi yang lebih pendek segini. Ini masuknya patrem. Patrem. Iya, masuknya patrem. Baru kemudian oratan yang normal. Oh iya. Itu oratan normal. Jadi masuknya yang tadi itu Pajimatan ya. Oke. Ini masuknya patrem. Kemudian yang kalau yang normal ini normal. Makasih Pak Tri. Pulang gede yang mana Pak? Yang ini Pak. Yang Reswo 5 ini dapatnya pulang gede. Yang ligan itu? Ini dengan Jawa rangkanya. Oh ini rangkanya sudah. Rangkanya ini esnya pulang gede 5. Oh iya. Lo 5 ya? Iya. Monggo adik-adik bapak silakan masuk, silakan coba dulu. Kalau yang ini jenis apa nih? Dapatnya brojol Pak. Brojol. Oh yang untuk mempermudah kelahiran apa? Sebenarnya bukan Pak. Bukan. Bukan Pak. Oh. Itu hanya mungkin Mitos. kayak orang mitosnya seperti itu. Iya. Tapi dari sisi nama brojol itu sebenarnya secara artinya atau filosofi itu memudahkan. Di sisi lain juga ada yang bilang itu mensucikan. Jadi tadi diambil konsep umum memudahkan terus untuk membantu memudahkan kelahiran. Ya. Jadi kalaupun mau dianggap memudahkan bisa jadi memudahkan banyak hal. Oh ya, brojol ya. Iya. Di sini menyediakan